Terima kasih teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya pribadi itu 9 bulan itu sangat-sangat kurang karena video tersebut itu sangat-sangat merusak generasi bangsa. Apalagi yang lihat itu ibaratnya kan media sosial, ya TikTok atau apa gitu. Jadi penyebaran video-video tersebut dapat merusak anak-anak gitu. Kalau misalnya anak-anak lihat terus melihat video yang dia pantas seperti itu, jadi itu menurut saya sangat-sangat kurang, masih kurang gitu ya. Untuk penjaranya gitu. Oke, penjaranya, tapi uangnya kalau uangnya pun masih kurang, kurangnya. Ada nggak yang terbayang dia kamu seharusnya berapa gitu? Kalau menurut saya itu penjara itu 20-an lah, 20-an lah ya, sebelum ke atas. Terus kalau untuk dendanya itu kalau saya 5P 100 juta lah, 100 juta dia sendiri. Kalau menurut saya itu belum setimpal, karena itu udah melanggar privasi seseorang kan, itu udah menyebarkan privasi seseorang, jadi harusnya itu 5 tahun, terus kalau ini uangnya itu 100 juta. 100 juta berarti yang untuk dipikirkan lebih harusnya 5 juta dan 100 tahun. Kalau menurut saya sih belum setimpal ya. Maksudnya untuk orang yang cuma mendengarkan saja, mendengarkan berita itu, pasti berpikir ini sangat-sangat tidak baik dan banyak merusak masa depan generasi anak-anak bangsa. Dan itu kalau untuk denda segitunya sih memang masih sangat-sangat kurang. Dan menurut saya sih untuk denda yang penjara itu ya memang di atas 10 tahun. Dan untuk uangnya mungkin ya 100 juta lah, 100 juta. Oke, kalau dari tim sendiri? Kalau dari saya sih sependapat sama teman-teman semua, karena kan sama tadi yang dibilang itu kan sudah melanggar privasi dan sudah disebarkan juga di media sosial. Dimana kan kita tahu kalau detek media sosial itu tidak akan pernah bisa terhapus. Yang dalam arti sewaktu-waktu mungkin ada yang mencari, yang men-search, itu pasti sebuah hal yang memalukan untuk si Isel atau siapa tadi. Nah, jadi itu menurut saya denda yang diberikan kepada si pelaku itu sangat kurang. Menurut saya denda yang pantas itu yang pertama itu untuk penjara sendiri itu saya setuju tadi 20 tahun ke atas, karena nanti untuk menghilangkan memori trauma itu nggak mudah. Terus untuk uang sendiri bahkan 100 juta pun menurut saya masih kecil untuk membayar harga diri si perempuan. Nah, dan yang ketiga itu saya harusnya dia juga didenda itu dia upayakan video itu harus bisa di take out dari media sosial, bagaimana perusahaannya, tapi itu adalah menurut saya tanggung jawab yang harus dilakukan atas tindakan tersebut. Berarti menurut saya untuk dendanya bersifat, karena dari si pelaku penyebarnya itu kan dia disebarkan secara sengaja kan, berarti dia udah melanggar privasi orang, udah, karena apalagi dia cuma menaikkan followersnya, dia naikin followersnya, ada punya aktif. Jadi untuk dendanya masih kurang sih, 9 bulan itu masih sedikit banget. Seharusnya itu di atas 15 tahun. 15 tahun. Ya, dan untuk uangnya itu di 100 ya, 100. Oke, kalau lihat sendiri? Kalau untuk saya sendiri, saya setuju dengan pendapat teman-teman bahwa untuk denda 5 juta dan untuk penjara 9 bulan itu masih kurang setimpal dengan apa yang mereka buat, karena dengan berbagai alasan. Yang pertama itu kalau hanya untuk 9 bulan mereka akan berpikir berbuat seperti itu terus menerus, karena mereka pikir cuma 9 bulan itu terlalu sedikit buat mereka. Kalau untuk denda yang memang 10 juta itu juga masih kurang sedikit, apalagi mereka di kalangan orang-orang yang memang bermain media sosial kayak TikTok. Itu kan kayak dari orang-orang yang bermain TikTok itu kan sudah kita ketahui bahwa itu sudah mendapat pendapatan, dan mungkin dari per hari mereka bisa mendapatkan lebih dari 50 juta, mungkin aja ya. Dan kalau untuk 50 juta itu menurut mereka sedikit. Jadi kalau untuk kalau untuk saya sendiri, kalau saya berpendapat bahwa mungkin boleh di stuck di 250 juta atau bahkan lebih, karena supaya mereka bisa sadar dengan ada media seperti itu, mereka akan sadar untuk tidak berbuat seperti itu lagi, atau bahkan ya mungkin tidak tahu ya seperti apa, tapi boleh dikatakan 30 tahun, karena dengan begitu supaya mereka lebih sadar dan tidak merusak generasi yang akan datang. Apakah Henny pernah melihat ya atau pernah mendengar kasus yang Gisel? Kalau dari saya sendiri, kalau untuk kasus Gisel yang pernah viral itu, saya nggak pernah lihat, tapi kan saya pakai TikTok ya. Nah, saya ini tahunya dari maksudnya bukan tayangan, kayak story orang gitu, kayak bentuk kata-kata gitu, dan dalam komentar-komentar orang saya baca karena dari mulai saat scroll randa itu lewat sendiri itu Lewat sendiri yang ya. bikin semua komentarnya itu banyak. Iya, komentar orang banyak ya. Oke.
untuk kedua pelaku yang telah menyebarkan Video video ini. dari Giselle gitu, privasi orang gitu loh, Melanggar privasi melanggar orang. privasi orang. Jadi menurut saya itu kalau udah melanggar privasi orang itu fatal gitu. Meskipun ya, karena kita tahu ya di media sosial saat ini, ketika seseorang sudah melakukan kesalahan dan supaya nama baiknya itu bersih, maksudnya yang jadi pelaku ini tadi, dia cuman membuat video klarifikasi. Nah, kalau cuma sebatas seperti itu, kalau menurut saya itu nggak sepadan sih. Karena kenapa? Karena itu kalau secara ini hukum harus kena denda sih. Kalau saya nggak terlalu tahu ya untuk hukum. Jadi kalau semisal apa itu sanksinya ya minimal penjara di atas 5 tahun. Di luar dengan denda uang yang mereka gantikan atau kerugian yang harus mereka gantikan gitu. Kira-kira ada terbayang nggak Hen, misalkan kayak sejumlah uang yang muncul di pikiran Hen, sanksi ini misalkan kayak uang ini berapa gitu kan sanksi administrasinya? Kalau menurut saya sih sebenarnya uang berapapun jumlahnya, sebanyak apapun itu tidak akan menggantikan nama orang tersebut bersih lagi gitu. Tapi ya kan karena udah ya mungkin di atas 500 juta gitu. 500 juta. Oke. Pertanyaannya yang sama ya Bar ya. Apa sih poin-poinnya aja ya? Apa sih menurutmu yang seharusnya sanksi yang diterima oleh kedua penyebar video show-nya si Giselle ini? Dan dari yang saya tahu kan sanksinya sih harus ada sih dari pihak bisa juga salah, dari pihak waktu yang penyebaran salah. Oke, berarti kamu nggak menyalahkan satu orang ya, kamu menyalahkan Giselle karena dia kayak ibaratnya berselingkuh gitu ya dengan Gading karena statusnya masih suami istri. Nah, terus sanksinya itu yang muncul di pikiran Akbar atau persekusi gitu ya buat kedua pelaku ini. Dari sanksi itu saya kurang paham tuh. 50 juta dan penjara 9 bulan itu udah pas belum? Udah setimpal belum sama perilaku mereka? Saya kira itu masih belum setimpal sih. Masih Karena belum setimpal. Dari situ kan pelaku menyebarkan dan sedangkan korbannya itu masih tetap tersebar videonya dan tidak bisa dihilangkan. Nggak bisa dihilangkan ya? Iya, tidak menyebar dengan Oke, jadi berarti itu menurut Akbar yang 9 bulan ini kurang ya? Kalau ini sendiri? Saya juga sependapat sih sama Akbar, seperti yang saya bilang tadi juga. Kalau penjaranya cuma 9 bulan dengan uang yang 50 juta, saya kira itu kurang. Kalau seandainya hukumannya dengan seperti itu, orang lain juga maksudnya kayak orang lain memandang hukum itu gimana ya, terlalu gampang gitu. Digampangkan. Jadi biar orang juga nggak sewenang-wenang gitu kan. Nggak sewenang-wenang juga kan untuk menyebarkan privasi orang. Jadi mending hukuman penjaranya itu dinaikin dan uang untuk tebusannya itu juga, maksudnya uang untuk apanya itu juga dinaikin gitu. Oke. Baik, saya Besina Gea, saya akan menjelaskan mengenai persekusi pelaku penyebaran video pornografi di media sosial. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 1 ayat 1, di dalam undang-undang ini dikatakan bahwa pornografi adalah gambar atau sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, dan kartu percakapan gerak tubuh atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang membuat
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan di dalam masyarakat. Dan sedangkan juga menurut Black Law Dictionary bahwa pornografi didefinisikan secara harafiah sebagai materi atau seperti tulisan, foto atau video erotis yang sengaja dibuat, disebarkan atau ditampilkan dengan tujuan membangkitkan nafsu atau hasrat seksual. Di dalam pasal 29 juga dinyatakan setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan atau menyebarluaskan atau menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan atau juga memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dengan pasal 4 ayat 1 dapat dipidana dengan 6 bulan dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar rupiah. Dan juga berdasarkan Undang-Undang KUHP nomor 1 tahun 2023 pasal 407 tentang tindak pidana kesusilaan, yaitu dikatakan setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan atau menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan atau memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dipidana dengan penjara paling singkat 6 bulan dan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 6. Namun setelah itu ada juga sanksi ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi di sini di undang-undang ini dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana di dalam pasal 27 ayat 1 dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Baik, di sini saya juga mengangkat sebuah kasus, yaitu kasus penyebaran video syur atas nama Giselle dan Nobu yang direkam di tahun 2017. Jadi sebuah video bermuatan dewasa berdurasi 19 detik yang mencuat dan langsung menjadi trending topik nomor 1 di Twitter di wilayah Indonesia. Warganet berspekulasi bahwa pemeran wanita di dalam video tersebut adalah Giselle atau sangat mirip dengan Giselle. Jadi pihak kepolisian bergerak cepat menyelidiki penyebaran masif konten pornografi ini. Polisi berhasil menangkap dan menetapkan 2 orang pria berinisial P dan juga M sebagai tersangka di dalam penyebaran video tersebut. Jadi setelah penyelidikan ternyata pelaku penyebar video tersebut secara masif adalah demi meningkatkan jumlah pengikut atau followers di akun media sosial mereka. Pada tahun 2020, nama Giselle disebut oleh para tersangka penyebar. Alhasil, Giselle dipanggil di kantor polisi dan juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi sebanyak 2 kali. Keduanya dijerat pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 dan atau pasal 8 junto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Namun setelah itu Giselle menggelar konferensi pers untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik dan juga kepada seluruh keluarganya. Jadi polisi memutuskan untuk tidak menahan Giselle karena Giselle dan Nobu dinilai bersikap kooperatif. Jadi sebagai gantinya mereka diwajibkan menjalani prosedur wajib lapor secara berkala di kantor polisi Metro Jaya. Jadi majelis hakim akhirnya juga menjatuhkan vonis terhadap 9 bulan penjara dan serta denda 50 juta rupiah kepada terdakwa penyebar video tersebut. Jadi berdasarkan kasus tersebut, saya juga telah mewawancarai beberapa orang, ada sebanyak 11 orang yang menggunakan media sosial dan juga sudah berumur di atas 19 tahun. Jadi ada beberapa hasil dari wawancara saya tersebut. Yang pertama, bahwa berdasarkan hasil wawancara terhadap 11 responden mengenai sanksi bagi pelaku penyebaran video asusila pada kasus Giselle dan Nobu, dapat disimpulkan ya, bahwa mayoritas responden menilai hukuman yang dijatuhkan yaitu 9 bulan penjara dan 50 juta rupiah denda masih terlalu ringan dan belum memberikan efek jerak yang memadai. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.